Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Fadlani. Di sini saya akan menceritakan salah satu cerita di daerah saya, daerah Bima, yang berjudul Lahila. Ada sebuah dongeng di masa silam. Dongeng ini datangnya dari tanah Donggo yang tinggi. Pasalnya, ada seorang gadis yang sangat cantik di Donggo Kala. Tidak ada seorang yang tahu anak siapa si gadis itu. Namanya Lahila. Tapi Lahila dibesarkan oleh seorang nenek yang bernama Wai Kimpi. Dengan penuh ketabahan, Wai Kimpi membesarkan Lahila. Dia jaga dan rawat Lahila layaknya seperti anak kandungnya sendiri. Kasih sayang Wai Kimpi tiada putus untuk Lahila. Kecantikan Lahila tiada bandingnya. Wajahnya yang bulat, putih dan bersih, hidungnya yang mancung, bibirnya yang manis dan tipis, lehernya yang indah. Jika meminum sesuatu, kelihatanlah aliran air dan makanannya. Jika ingin mengeringkan rambut, maka disiapkanlah 7 buah galah untuk menjemur rambutnya. Perangai Lahila cukuplah baik dan bersahaja. Tutur katanya sangat halus, tingkah lakunya yang sungguh sopan. Semua orang di kampung itu senang melihat Lahila. Seperti ungkapannya, Lahila adalah kucup dan bunga desa itu. Bunga dari sekian banyak bunga di kampung kala itu. Ada sebuah sungai yang mengalir dan aliran cukup bersih. Sungai itulah yang menjadi tempat mandi Lahila bersama inang pengasuhnya. 7 buah perempuan dibutuhkan untuk memegang rambut Lahila. 7 buah kepala yang digunakan untuk keramas rambut Lahila. Pokoknya mesti 7, seperti 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kecantikan dan kemolekan Lahila sudah tersiar ke sinetron negeri. Banyak pemuda yang ingin melihat Lahila. Kabar tentang kecantikan Lahila sudah tersiar hingga ke kerajaan Bima dan Tanah Sanggar. Di kerajaan Bima ada putra mahkota yang tampan bernama Sirigani. Sedangkan di kerajaan Sanggar ada putra mahkota yang juga tampan bernama Siridungga. Karena ingin melihat Lahila, putra mahkota kerajaan Bima yang bernama Sirigani pergi berburu ke dataran tinggi Donggo. Dia ingin sekali melihat Lahila. Pada suatu ketika di pagi hari, Lahila sedang mandi. Dia berjalan mengikuti Lahila hingga tiba di rumahnya. Dia sampaikan keinginannya pada Wai Kimpi yang sedang memasak. Wai, saya putra mahkota kerajaan Bima. Saya sangat mencintai Lahila dan ingin menikahinya. Sirigani menyampaikan keinginannya. Itu keinginan yang baik sekali. Tapi semua itu akan berpulang pada keinginan hati Lahila. Itulah yang ingin saya sampaikan. Apakah saya harus menyuruh juru lamar kerajaan untuk datang kemari? Sirigani menawarkan. Saya tanya dulu Lahila. Sebentar kemudian Wai Kimpi pergi menanyakan kepada Lahila. Dijawablah oleh Lahila bahwa dia akan berpikir-pikir dulu. Tapi tidak apalah jika putra mahkota datang untuk berjalan-jalan kalau ada waktu. Mendengar isi hati Lahila itu, senanglah hati Sirigani. Itu menandakan bahwa ada yang ditunggu. Tetapi keesokan harinya, putra mahkota kerajaan Sanggar yang bernama Siridungga mendatangi kediaman Lahila. Melihat kecantikan Lahila, matanya tiada berkedip, seperti halnya Sirigani. Siridungga juga ingin menikahi Lahila. Sehabis mandi, Siridungga bersama para pengawalnya mendatangi kediaman Lahila. Dia menyampaikan langsung keinginannya kepada Lahila. Lalu dijawablah oleh Lahila, berilah kesempatan saya untuk berpikir, tapi tidak apa-apalah jika datang untuk berjalan-jalan dulu. Mendengar jawaban Lahila itu, senanglah hati Siridungga. Hatinya ibarat bunga yang sedang mekar. Karena senangnya, dia tidak pernah berpikir jauhnya Tanah Sanggar untuk pulang pergi ke Tanah Donggo. Hati Lahila sungguh mulai bimbang. Susah untuk dipilih di antara 2 pemuda yang mencintainya.
Mereka sama-sama baiknya, sama-sama gagahnya, sama-sama anak raja. Jika diterima cintanya Srigani, dia takut atas kemarahan Raja Sanggar. Begitu juga jika dia terima cintanya Sri Dungga, dia mulai takut akan terjadi peperangan di antara dua kerajaan itu. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam, berpikir dan terus berpikir siapa yang harus dia terima di antara keduanya. Keesokan harinya disampaikan kepada Wai Kimpi, "Ibu, saya susah sekali memilih antara dua pemuda itu." "Ya anakku, saya juga berpikir hal yang sama. Saya khawatir ini akan terjadi peperangan dan keributan antara kedua kerajaan." Ternyata Wai Kimpi juga berpikir yang sama seperti anaknya Lahila. "Bagaimanapun ibu, jika dua orang itu sama-sama datang, Lahila sangat sedih. Sampai-sampai ia berkeinginan untuk menghilang dari Tanah Donggo. Berpikirlah kembali anakku, saya tergantung keputusanmu. Tapi kamu harus punya pilihan." Demikian pesan Wai Kimpi kepada Lahila. Keesokan harinya sebagaimana biasa Lahila pergi mandi dengan Wai Kimpi dan beberapa gadis desa. Ketika sedang asik mandi, dia melihat ke atas di celah pohon beringin besar ada dua orang pemuda yang sedang berdiri berhadap-hadapan dan saling mengeluarkan keris. Sesaat kemudian dua orang pemuda tampan itu berkelahi. Lahila, Wai Kimpi dan beberapa gadis itu mengenal dua pemuda yang sedang bertarung itu. Tiada lain adalah Siridungga, putra mahkota kerajaan Sanggar, dan Sirigani, putra mahkota kerajaan Bima. Ketika pertarungan sengit terjadi di antara dua putra mahkota itu, berteriaklah Wai Kimpi melarang mereka berkelahi. Tapi tidak diindahkan oleh keduanya. Mereka tetap bertarung dan berguling-guling di atas bukit itu. Mereka saling menikam di atas bukit itu. Lahila hanya terdiam. Air matanya berlinang, tapi tidak kelihatan tangisannya. Wai Kimpi dan beberapa gadis itu terus berteriak melarang mereka berkelahi. Sesaat kemudian, terlihatlah oleh Wai Kimpi mereka berdua tergeletak di atas bukit. Mungkin mereka sudah tewas di atas itu. Wai Kimpi memanggil penduduk kampung yang laki-laki untuk naik ke atas bukit untuk melihat dan melerai perkelahian di antara dua putra mahkota. Setelah itu, Wai Kimpi dan beberapa gadis itu kembali ke tempat permandian. Tetapi apa yang terjadi? Lahila sudah tidak ada di tempat itu. Lahila telah menghilang. Susah dan sedih hati Wai Kimpi kehilangan Lahila, anak yang dia besarkan setelah dibuang oleh orang, dan dia dibesarkan seperti halnya anak sendiri. Kini sudah tidak ada lagi. Wai Kimpi terus-menerus menangis. Beberapa gadis juga turut menangis karena setiap hari mereka bersama-sama. Dicari dan terus dicari, tetapi tidak pernah tampak. Mereka memanggil di setiap pojok kampung, sedangkan orang-orang yang mendaki bukit pergi melihat Siridungga dan Sirigani. Mereka tidak melihat dua orang putra mahkota itu. Mereka menemukan sisa darah yang kemudian menjadi merah menyala di gunung itu, dan dua buah batu seperti halnya kuburan. Orang-orang itu menjadi takut menaiki bukit itu, karena tidak lagi melihat dua orang yang saling menikam tadi. Siridungga dan Sirigani sudah menghilang juga. Dicari terus dicari di setiap pohon dan mata air, tetapi tidak ada yang menyahut. Setiap hari Wai Kimpi terus mencari Lahila, tetapi tidak pernah menemukannya. Setelah itu Wai Kimpi melantunkan senandung untuk terus mencari Lahila. "Di manakah wahai anakku Lahila yang bagai sekuntum bunga, yang cantiknya tiada terkira, yang bayangannya selalu hadir?" Di dekat sumur tempat Lahila, Wai Kimpi dan para gadis itu mandi, tiba-tiba tumbuhlah serumpun bambu. Bambu itu cukup rindang. Duduklah Wai Kimpi di dekat pohon bambu. Dalam tangisannya itu, dicubitlah batang-batang bambu itu. Terkejut, Wai Kimpi mendengar tangisan dari dalam bambu. Ibu, jangan dicubit bambu ini. Ada saya di dalam bambu ini." "Iya anakku, engkaukah Lahila?" Wai Kimpi memeluk bambu itu. "Iya ibu, saya Lahila. Lebih baik saya menghilang begini, agar tidak terjadi keributan.
peperangan karena perebutan saya. Wai Kimpi tidak bisa menahan tangisannya. Dia terus-menerus memeluk rumpun bambu itu. Akhirnya, bambu, sumur, dengan rumah tempat tinggal Lahila masih ada sampai sekarang di Dongo Kaladima. Lahila dan cantik jelita telah menghilang. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.